Bismillah. Belum keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, para perindu jannah, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa, wa ba'd. Kita lanjutkan serial kajian bertemakan adab, dan tema pada pertemuan yang ke-13 dalam catatan saya, kita akan mengangkat tema berjudul apa yang insya Allah sehari-hari kita laksanakan, yakni adab tilawatul Quran, adab dalam membaca Al-Quran. Dan yang disebut sebagai membaca itu mata melihat mushaf. Meskipun dahulu para ulama hafal Al-Quran 30 juz, tetapi mereka membedakan antara membaca tilawah dengan katakan murojaah ataupun membacakan atau mentasmi'kan bacaan, beda. Meskipun mereka telah hafal Al-Quran, tapi dalam membaca di mana kedua mata melihat pada mushaf, itu dianggap satu bagian daripada adab yang memiliki pembahasan tersendiri. Maka bukan berarti maksudnya mereka ketika sudah hafal Quran tidak pernah melihat mushaf. Maka di sini ada istilah tilawah. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa adab itu sumbernya Al-Quran. Kata siapa? Kata Nabi. Rasul SAW mengatakan, al-adab huwal Quran. Adab itu Quran. Ketika kita tilawah Quran, kita harus resapi makna bahwa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah. Mereka yang menikmati jamuan adab dari Allah, dia akan dimudahkan Allah menjadi generasi yang beradab. Kata Nabi, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengajarkan adab kepadaku dan memberikan kurikulum adab terbaik untukku. Jangan lupa bahwa Al-Quran kalamullah, dia adalah kalam Allah. Al-Quran berbeda dengan mushaf Al-Quran. Mushaf artinya sesuatu yang mengandung lembaran-lembaran, suhuf daripada Al-Quran. Maka Al-Quran dia adalah kalam Allah. Dia suci dan mulia. Dia bukan makhluk. Namun ketika dituliskan, diwujudkan dalam bentuk mushaf, maka mushaf itu pun menjadi mulia. Al-Quran dia adalah ilmu dari Allah. Dia mulia. Maka agar kita menjadi mulia, dekatilah Al-Quran yang merupakan sumber kemuliaan itu dengan cara-cara yang juga mulia. Kira-kira itulah pengantar dari materi ini. Dan referensi yang kita pakai, yaitu saya membaca kitab yang ringkas, yang mungkin sahabat semuanya sudah memilikinya, yang berjudul At-Tibyan
fi adabi hamalatil Qur'anil Karim. Kajian tentang tilawah Al-Quran nanti bisa merujuk pada bab yang ke-6. Dan kajian ini panjang, tapi kita akan coba selesaikan sebagiannya di hari ini sampai sekitar pukul 12.50 untuk mengambil poin-poin ringkasnya saja, karena yang di hadapan saya adalah orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk itu tidak butuh kajian yang mendalam, tapi butuh kajian yang ringkas tapi menyeluruh. Kira-kira begitu ya. Tapi saya akan bacakan beberapa bab yang saya anggap penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adab tilawah Al-Quran. Yang pertama, fa'awwal dzalik annahu yajibu 'alal qari al-ikhlasu kama qaddamnahu wa mura'atul adabi ma'al Qur'an. Maka wajib, kata Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, menjelaskan setiap pembaca Al-Quran itu menghadirkan niat ikhlas. Ikhlas itu enggak nambah semangat karena dilihat atau dipuji orang, tidak berkurang semangat karena celaan ataupun hinaan seseorang. Misalkan kita baca Quran, ada yang bilang, wah soleh bener nih teman kita, ya di kereta api aja baca Quran. Jangan nggak jadi baca Quran, nggak jadi baca Quran karena omongan manusia, itu disebut riya, ya, disebut riya. Tapi jadi tambah semangat karena omongan manusia, disebut syirik. Maka al-ikhlas al-makan baina riya wasyirk. Dia adalah satu kondisi di antara riya dan syirik. Yang kedua, mura'atul adabi ma'al Qur'an. Dia menghadirkan adab ketika membaca Al-Quran. Dan kita sedang memurojaah adab-adab itu satu persatu. Ya, sebagai orang yang beradab, maka kita punya adab agar menjadi sempurna adab ketika membaca sumber adab. Itulah 4 kondisi adab yang perlu kita bedakan. Dan di antara adab yang penting dan sering diremehkan adalah fayanbaghi an yastahdira fi nafsihi annahu yunajillahi ta'ala wa yaqra'u ala hali man yara Allah ta'ala fa innahu in lam yakun yarahu fa inna Allah ta'ala yarahu. Jadi dia hadirkan perasaan sedang bermunajat kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau kita baca Quran itu, kita sedang membaca kalam Allah seakan-akan kita melihat Allah, kata Imam Nawawi. Tapi kalau engkau enggak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ini makna apa? Makna ihsan. Jadi ihsan itu, masih ingat apa terjemahan ihsan dalam bahasa Inggris? Ya, kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam kajian adab, ya, ihsan itu bermakna excellent. Ya, excellent, bukan good, tapi excellent, beyond the extra mile, above average. Jadi ihsan itu terbaik. Kalau kita baca Quran itu kita bicara terbaik. Kalau saya tanya kepada antum, boleh enggak baca Quran enggak dalam kondisi wudu? Boleh enggak? Boleh. Tapi kita sedang bicara yang excellent. Karena kita ini generasi yang excellent, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, adab itu adalah menjadi generasi yang excellent. Ya. Yang keempat, wa yanbaghi idza arada al-qira'ah an yunazzifa fahu bis-siwak wa ghairihi wal ikhtiyaru fi siwak an yakuna bi'udi min arak. Hendaknya dia membersihkan mulutnya, karena dari lisannya ini akan keluar kalam-kalam Allah yang mulia, yang suci. Maka sucikanlah mulut kita dengan bersiwak, ya. Siwak itu memang luar biasa. Dari teliti itu mengandung, ya, unsur-unsur di kayu itu yang bisa menguatkan gigi. Ya, kalau ibarat orang Sumatera, mereka makannya apa namanya? Sirih, tapi giginya kuning-kuning.
ya kan? Tapi kuat-kuat. Tapi kalau orang Arab tidak sampai kuning-kuning, tapi pegangan, gigit-gigit, basahin, seterusnya, ya. Ya, dan hal ini penting. Kalau kita hari ini ya, kalau tidak ada siwak minimal ya sikat gigi dengan merek. Dan ada doanya. Kata Imam Nawawi, doalah ketika kita membersihkan mulut. Apa doanya? Baik, kita baca ya, antum ulangin. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barikli fihi ya arhamar rahimin. Pembahasan dalamnya ada di kitab ini. Saya hanya mengambil poin besarnya, menjaga kebersihan mulut. Berikutnya, wa yustahabbu an yaqra'al Qur'ana wa huwa 'ala taharah. Ya. Sangat disunnahkan ketika membaca Quran itu dalam kondisi suci. Ya, dalam hadis Nabi itu apa? An-nazafatu, bukan ya. Bukan hadis. Itu tulisan saja di dinding di Raudhatul Atfal. Ya, tapi hadisnya apa? At-tahuru syatrul iman. At-tahur, kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Maka wa huwa ala taharah, dia berada dalam kondisi suci, itu sangat disukai. Ya. Bagaimana kalau kemudian dalam kondisi ya dia tidak bersuci? Artinya dia ini kita bukan sedang ihtilam, bukan sedang haid, bukan sedang mimpi basah, bukan sedang habis berjima, bukan sedang haid. Bagaimana kalau dia membaca Al-Quran? Apa hukumnya? Maka para ulama mengatakan, la yuqalu irtakaba makruhan, bal huwa tarikun lil afdal. Orang yang membaca Quran tidak berwudu, itu bukan berarti dia melakukan sesuatu perkara yang hukumnya makruh, bukan. Tapi dia melakukan perkara dengan meninggalkan yang afdal. Ya, beda ya. Kalau makruh itu hukum. Tapi kalau sholat tidak mengambil wudu, itu bukan disebut makruh. Bal huwa tarikun lil afdal. Dia meninggalkan yang afdal. Maka berwudulah meskipun tidak ada air. Fa in lam yajidil ma' tayammam. Ya, kecuali mereka haid nifas. Nah, bagaimana kalau kita punya istri sudah lepas dari masa haid, ternyata masih berdarah? Itu apa jatuhnya? Namanya apa? Bukan nifas, betul, hamil ya kan? Ini haid, habis haid, tapi masih berdarah. Apa namanya itu? Istihadah. Apa hukumnya membaca istihadah? Membaca Quran dalam kondisi istri istihadah? Maka hukumnya berbeda dengan haid. Ya, berbeda dengan haid. Maka disebutkan oleh beliau, wal mustahadatu fi zamani mahkum bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdis. Hukumnya adalah hukum sama seperti orang yang tidak berwudu. Istihadah itu. Karena sebenarnya dia sudah melewati masa haid, tapi ada darah yang belum keluar, yang tidak berhenti, maka itu tidak dihukumi haid, tapi istihadah terus menerus. Ada wanita yang terus menerus. Ya. Maka adapun kalau wanita itu, kalau seseorang itu haid atau jima ataupun seterusnya, fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an. Haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Haram dalam mazhab Syafi'i. Sawa'un kana ayatan au aqalla minha. Mau bacanya satu ayat, bahkan setengah ayat, atau bahkan satu kalimat, satu kata. Kalau kita niatnya membaca ayat Quran, maka hukumnya haram
dan dia berdosa. Tetapi kalau kita membaca sesuatu yang memangnya sudah menjadi keseharian kita, zikir sehari-hari tanpa ada maksud dan niat membaca Quran, maka hukumnya boleh. Nah, ini sejalan dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Ya, bukan kaidah hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kaidahnya kemudian disusun menjadi al-umuru bimaqasidiha. Amalan itu sangat bergantung tujuannya. Contoh, di dalam Quran surat Maryam ayat ke-12 itu ada ayat yang berbunyi, ibarat kata kita punya anak namanya Yahya, ya, kemudian kita ngomong pakai bahasa Arab dengan Yahya. Ya Yahya, pegang itu buku ya, bagus-bagus, jangan sampai jatuh. Apa bahasa Arabnya? Ya Yahya, khudil kitaba biquwah. Nah, itu bunyi Quran surat Maryam ayat 12. Kita sedang ngomong bahasa Arab apa sedang tilawah Quran, kata Imam Nawawi. Kalau kita sedang ngomong bahasa Arab enggak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita sedang membaca ayat Quran, hukumnya haram dan dia berdosa. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dapat kabar rumah saudara kita kemalingan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu sedang baca zikir atau sedang baca ayat? Kalau sedang baca ayat haram. Kalau sedang baca zikir maka dia boleh. Dan contoh-contoh yang lain, misalkan Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-13, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina. Atau contoh lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita sedang berdoa dalam kaidah keseharian umum atau kaitannya terkait tentang ayat Quran, ya. Termasuk kata Imam Al-Haramain, ya, orang yang junub dia membaca bismillah walhamdulillah fa in qasada al-qiraah asa. Meskipun dia baca bismillah, alhamdulillah, kalau maksudnya dia sedang membaca ayat Quran, dia telah bermaksiat. Fa in qasada az-zikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'sam. Tapi kalau dia tidak niatkan kalau dia hanya niatkan zikir, tidak niatkan selain itu, maka dia lam ya'sam. Artinya apa? Dia tidak berdosa. Baik, kajiannya cukup dalam di sana, beberapa hal penting saja tadi saya sebutkan. Adab yang keenam, idza lam yajidil junub awil haid ma'a tayammum. Baik, ini terkait tentang tayammum, ya. Berikutnya, wa yustahabbu an takunal qiraah fi maudhi'i nazifin mukhtarin. Sangat disunnahkan membaca Quran itu di tempat yang paling bersih dan paling terpilih. Di gedung ini tempat yang paling bersih kira-kira di mana? Di sini. Ya kan? Masuk saja harus buka sepatu. Bahkan sebelum masuk berwudu, keluar dari kamar ini bisa disepakati tempat yang paling bersih. Maka tempat yang paling disukai para ulama itu di sini. Bukan baca Quran harus di sini, tapi yang paling disukai ulama di sini. Kenapa? Satu, dia bersih, disepakati. Yang kedua, dapat hal-hal yang enggak didapat kecuali di sini. Apa itu? Nah, ya, jadi walihada istahabba jama'atun minal ulama'il qira'ah fil masjid likauni jami'an linnazafati wa syarafil buq'ah wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiyal i'tikaf. Bukan saja dia dapat tempat yang bersih, terpilih, bagus, tapi dia juga mendapatkan satu keutamaan namanya i'tikaf. Itu pun kalau dia berniat. Maka fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwiyal i'tikaf. Jangan lupa
setiap masuk masjid, meskipun cuma sebentar, meskipun cuma niat manggil anak, meskipun sebentar. Kata Imam Nawawi, sayang kalau enggak niat iktikaf. Sawaun kasura julusi au qalla, selama dia sempat duduk, meskipun dia duduk sebentar maupun duduk lama, niatkan i'tikaf. Ya. Wa hadzal adab yanbaghi an yu'tana bihi. Adab tentang jangan lupa niat i'tikaf itu adalah satu adab yang sangat perlu ditekankan. Wa yusa'ad dzikruhu wa ta'rifu as-sighar wal awam fa innahu mimma yughfalu an. Bahkan anak-anak sering ingatkan, orang-orang awam sering diingatkan, karena kadang-kadang orang-orang awam dan anak-anak kecil sering meremehkan dalam masalah niat i'tikaf ini. Bagaimana kalau kita membaca Quran di kamar mandi? Hukumnya apa? Apakah hukumnya fil hammam? Ya, wa ammal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salaf fi karahatihima. Membaca Al-Quran di hammam itu berbeda. Berbedanya bukan dia haram atau tidak haram, ya, tapi perbedaannya kata An-Nawawi itu makruh atau tidak makruh. Ya, sekali lagi, baca Al-Quran di hammam, perbedaan di kalangan para ulama itu bukan dia haram atau tidak haram, tapi dia makruh atau tidak makruh. Siapa yang mengatakan tidak makruh? Ya, la tukrah wa naqalahu al-imam al-mujma' ala jalalatihi Abu Bakar ibn Munzir fil Israf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik. Ya. Jadi ulama penulis kitab Al-Israf yang diambil dari pendapat Ibrahim an-Nakhai, Imam Malik dan juga Imam Atha, ini adalah yang tidak memakruhkannya. Tetapi sebagian memakruhkannya. Ya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Dawud, Al-Imam Munzir dan seterusnya. Ya. Maka pada singkatnya tempat yang bersih dan terpilih itu adalah singkatnya ya, tempat yang membuat kita itu fokus, nikmat, tenang sekaligus memuliakan Quran itu lebih utama. Maka membaca Quran di jalanan ramai tidak disukai, tapi boleh. Karena kenapa tidak disukai? Karena ketika membaca kita bisa terganggu. Satu. Yang kedua, bisa mengganggu. Terganggu karena ada penampilan yang lebih menarik atau mengganggu kepentingan publik. Nah, Islam itu selalu mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Tadi sudah masuk ke 7, ke 8, ke 9 ya. Jadi i'tikaf jangan lupa hindari tempat yang kotor seperti kamar mandi dan diusahakan tidak membaca di jalanan yang sering dapat mengubah konsentrasi. Baik, adab yang ke-10. Yustahabbu lil qari fi ghairi shalah an yastaqbilal qiblah. Disunnahkan membaca Quran itu dengan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Maka dalam hal ini memperhatikan kiblat adalah sesuatu yang penting ya dan utama. Dan bagaimana kemudian dia duduk dihadapkan kiblat itu? Jadi kata beliau gini, katakan Anda sedang berguru dengan seorang guru, Anda akan duduk di depannya dengan pandangan penuntut ilmu, duduknya penuntut ilmu. Nah, kira-kira ketika Anda membaca Al-Quran, maka seakan-akan Anda membaca di depan seorang syekh, meskipun gak ada syekhnya. Duduk di sana dengan penuh ketundukan, kewibawaan, kekhusyuan, meskipun Anda sendirian saja. Gitu. Ya. Jadi kata beliau, ya, faqad jaa fil hadis khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis duduk adalah menghadap kiblat. Wa yajlisu mutakhasyian bisakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi
ka julusihi baina yaday muallimihi fahadha huwal akmal. Jadi, kalau dia lakukan apa yang tadi saya jelaskan, fahadha huwal akmal, itu adalah adab yang sempurna. Ini belum baca Quran ini, ya, belum baca Quran, masih mau baca Quran. Adab yang sempurna itu, ya katakan kalau kita teknisnya, letakkan Quran, letakkan tempat Quran, duduk menghadap kiblat, nyaman dengan penuh ketundukan, gitu kan, penuh keikhlasan, penuh kewibawaan, seakan-akan ada guru di depan kita. Maka ini adalah huwal akmal, itu adalah adab yang sempurna. Boleh enggak membaca Quran sambil berdiri, sambil jalan-jalan, sambil tiduran, sambil di tempat tidur? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Kok boleh? Buka Quran surat Ali Imran, kata Imam Nawawi, ayat ke-190 191. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi baik dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, selalu zikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Dan afdhaluz zikr tilawatul Quran, gitu. Itu rumus itu begitu. Dan itu ayat. Dan Nabi SAW melakukan itu, ya. Kata Sayyidah Aisyah, ana haid, kata beliau, saya ini sedang haid. Kana Rasulullah SAW yattaqi'u fi hijri, dia bertelekan di pahaku, fayaqra'ul Quran, dan Nabi membaca Quran. Ya, ini istrinya haid, tapi Nabi membaca Quran sambil tiduran di pahanya Nabi. Dalam riwayat lain, yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri, dia membaca Quran, kepalanya ada di pahaku Nabi. Kemudian seorang sahabat yang mulia yang antum pernah dengar namanya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, inni aqra'ul Quran fi salati wa aqra'u ala firashi. Saya baca Quran ketika salat, saya juga membaca Quran ketika di atas pembaringan. Kata Sayyidah Aisyah, qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun ala sarir. Ya, jadi saya itu baca Quran ketika sedang berada di tempat tidur. Artinya bukan kemudian kita udah sambil tiduran aja, enggak. Tapi jangan sampai juga pas tiduran pun kita bengong. Kalau mau bengong, baca Quran baik. Ya, baca Quran di tempat tidur juga boleh. Jangan jadikan alasan, saya malas ke mihrab atau ke musola, saya mendingan di sini aja. Tapi di sini kan nggak boleh baca Quran, saya dengerin musik aja. Itu tentu bukanlah pilihan yang tepat. Ya, artinya hatta kita di atas tempat tidur pun silahkan kalau ingin membaca Al-Quran. Gitu cara menangkapnya. Ya. Berikutnya, fa'idha arada syuru' fil qira'ah ista'az. Maka jika dia hendak membaca Al-Quran, hendaknya dia membaca apa? Ta'awuz, isti'azah. Nah, membaca ta'awuz ini sebelum apa sesudah membaca Quran? Sebelum apa sesudah? Nah, tentu antum akan mengatakan sebelum. Tapi indahnya mengkaji kitab para ulama itu adalah mereka itu ulama-ulama dulu itu selalu ngajarin perbedaan. Ya, bukan ngajarin persamaan. Ya, kalau orang-orang hari ini sering ngajarkan persamaan, sehingga sering terkejut ngelihat perbedaan. Oh ya ternyata, nah itu kan. Nah kalau orang itu, ya saya mengkaji dari kitab-kitab baik ulama salaf maupun khalaf itu, kalau ngaji itu perbedaan. Bahkan kitab seringkas ini, itu Imam Nawawi memasukkan perbedaan-perbedaan. Kata dia, ini perbedaan yang Anda harus tahu. Tapi mazhab kita memilih ini. Nah, itu beliau punya pendapat, tapi enggak menutupi pendapat yang lain. Ya, nah termasuk dalam masalah baca ta'awuz. Kenapa saya tadi tanya ta'awuz itu sebelum apa sesudah? Nah, sekarang antum baca Quran yang bicara tentang ta'awuz,
yaitu Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 98. Coba lihat bunyinya. Jadi Allah katakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'ta. Apa artinya? Yang belajar bahasa Arab. Maka jika qara'ta, sudah baca atau mau baca? Sudah baca. Fa idza qara'ta Al-Quran, maka jika engkau sudah baca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Kalau dimaknai letterlek, ya. Maka ulama dulu ada yang berpendapat seperti itu. Ya, ada pendapat seperti itu. Ya. Wa taqdirul ayah indal jumhur, tapi jumhur, alhamdulillah kata beliau, jumhur itu artinya mayoritas, bukan semuanya. Jumhur mengatakan makna ayat itu bukan sesudah, tapi faida arotta, kalau engkau ingin al-qiraah membaca fasta'idz, maka berlindunglah kepada Allah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, bacaan berlindungnya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jumhur. Tetapi jangan aneh kalau nanti ada yang bacanya enggak begitu. Kata Imam Nawawi, apa bacaannya? Karena wakan jama'atun minas salaf yaqulun, ada sekelompok ulama salaf yang membacanya beda. Bagaimana cara bacanya? Bagaimana cara baca selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim? A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya? Wala ba'sa bihi. Enggak apa-apa. Wala ba'sa bihadza, tidak apa. Walakin, tetapi al-ikhtiyar, kalau ikhtiyar itu adalah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, huwal awwal, yang pertama. Itu tuh cara ulama tuh jelasin. Yang kami pilih yang pertama. Tapi Anda harus tahu bahwa itu bukan ulama kaleng-kaleng loh yang baca itu, kata beliau. Itu ulama salaf. Mereka membacanya a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Tapi jumhur memilih yang pertama. Gitu. Itu tuh gaya ulama katanya. Jadi orang tuh kalau mengkaji langsung dengan para ulama itu jadi bijaksana. Dia mengenali perbedaan. Ya. Nah, summa inna ta'awuz mustahabun laisa biwajib. Baca Quran itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kita menyegarkan lagi kan pemahamannya. Nah, kalau kita dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib membacanya. Summa inna ta'awuz mustahabun laisa biwajib. Dia tidak wajib. Dia sunnah. Wa huwa mustahabun li kulli qari'in sawa'un kana fi shalah aw fi ghairiha. Di dalam salat baca Quran enggak? Baca ta'awuz enggak? Baca ta'awuz. Nanti perbedaannya beliau kasih tahu. Sebagian ulama mensyaratkan membaca setiap rakaat. Sebagian ulama mengatakan cukup di rakaat pertama. Bagaimana kalau lupa rakaat pertama? Boleh pada rakaat yang kedua. Khususnya pada surat Al-Fatihah kan? Pada surat Al-Fatihah. Ya. Ya, sudah 12.52 waktu Indonesia Barat. Ternyata masih pada poin 15. Kita udah singkat-singkat nih kan. Dan singkat-singkat. Baik, kira-kira karena tugasnya sampai 12.50, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Dipersilahkan. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan 14 ya. 14 adab ini insyaallah kita akan lanjutkan 14 berikutnya pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tilawah Quran kita semakin membuat kita berkesan. Karena kalau baca Quran itu berkesan, kita akan terkesan. Kalau terkesan, kita jadi tergerak. Kalau kita tergerak, pasti jadi bergerak. Berarti baca Qurannya benar. Tapi kalau kita habis baca Quran, enggak jadi semangat, enggak bergerak, berarti ada yang salah. Maka dia perlu mengkaji tentang adab. Ada tahapan yang dia enggak ikuti. Banyak orang baca Quran enggak tergerak, enggak bergerak, diam. Generasi yang jumud, statis.
berarti dia salah cara membacanya. Itulah penting kenapa kita belajar adab tilawatul Quran, supaya bacaannya jadi barokah. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.